pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan memiliki dua arti yang berbeda. Ilmu dalam bahasa Arab yaitu alima yang artinya pengetahuan, dan ilmu terdiri dari hipotesis, teori dan hukum yang bersifat sistematis, metodologis, dan bertujuan untuk mencapai generalisasi. Pengetahuan yaitu hasil usaha manusia untuk tahu, meliputi pengamatan, kesadaran, dan pengalaman. Menurut Ghazalba, pengetahuan adalah isi pikiran manusia yang berasal dari proses tahu. Terdapat 4 jenis pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan biasa. Yang kedua, pengetahuan ilmu. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Dan yang terakhir adalah pengetahuan agama. Ilmu pengetahuan berkembang secara bertahap, dimulai dari zaman pra-Yunani kuno yang disebut sebagai zaman batu. Zaman ini berkisar antara 4 juta tahun sampai 2000 tahun. Salah satu ciri dari zaman ini yaitu kemampuan menemukan abjad. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas bangsa Indonesia, dimulai dari bermasyarakat, bernegara, berbangsa. Demikian pula halnya dalam hal aktivitas keilmuan. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersusun dalam 5 sila berikut. Yang pertama, dalam sila ketuhanan. Yang kedua, sila kemanusiaan. Yang ketiga, sila persatuan. Yang keempat, sila kerakyatan. Dan yang terakhir sebagai nilai keadilan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Urgensi Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Kemajuan iptek tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Bahkan tidak jarang karena kemajuan tersebut, generasi muda kita mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai-nilai. Paling tidak, ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu yang pertama, ilmu harus bebas dari pengadai-adaian. Yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Yang ketiga, penilaian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan manusia dan bangsa Indonesia. Seiring berjalannya waktu, iptek mengalami perubahan dalam cara pandang tentang kehidupan manusia. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan. Hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi kehidupan manusia dalam jangka panjang yang akan mendatang. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi oleh negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai khas bangsa Indonesia. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila sebagai landasan ilmu pengetahuan dan teknologi belum disinggung secara eksplisit oleh pemerintah dari Orde Lama sampai era Reformasi. Pemerintah hanya menyinggung soal tentang keterkaitan ilmu pengetahuan dengan kemanusiaan. Sementara itu, tantangan terhadap Pancasila dalam pengembangan ilmu iptek ialah kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia, globalisasi, konsumerisme yang menjadikan Indonesia pasar bagi negara yang lebih maju, juga pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu workability, satisfaction, dan result yang mewarnai perilaku kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak. Masa sih? Ya ampun. Masuk dulu, masuk dulu. Duduk dulu. Sih, kenapa kamu teh? Minum dulu. Kenapa? Apa yang kamu rasain? Kenapa? Kepalaku pusing, terus mataku juga kayak yang berkunang-kunang gitu loh. Terus aku juga kambuh. Oh ya ampun, bentar kakak cari dulu obat.
Duh, kayaknya obat kamu habis. Duh, istirahat dulu bentar. Istirahat dulu sebentar. Ya, bentar ya, tunggu sebentar ya. Pak, boleh minta tolong nggak ya? Ya, kenapa Kak? Ini Pak, adik saya sakit. Kebetulan penyakitnya tuh kambuh. Dia tadi baru pulang dari kampus, terus tiba-tiba mau pingsan. Sekarang kalau misalkan mau saya bawa ke klinik tuh udah malam dan jaraknya juga jauh. Gimana ya Pak ya? Boleh nggak kalau misalkan saya minta tolong Bapak buat anterin adik saya ke klinik? Oh, Kak, maaf banget ya. Saya baru pulang kerja. Capek, udah malam juga. Gimana kalau Kakak konsultasi secara online? Oh, konsultasi online ya Pak ya? Kalau boleh tahu gimana ya Pak caranya? Ini nih Kak caranya. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengunduh aplikasi Halodoc yang tersedia di Google Play Store atau App Store. Setelah mengunduh, pengguna harus melakukan pendaftaran dengan mengisi data yang diperlukan. Setelah berhasil mendaftar, pengguna dapat memilih layanan konsultasi yang diinginkan. Oh, begitu ya Kak caranya. Terima kasih banyak ya Kak ya sudah memberitahu caranya seperti apa. Ya, sama-sama Kak, santai aja. Mia menyadari bahwa kemajuan teknologi semakin bisa diandalkan. Bahkan, konsultasi penyakit pun kini bisa dilakukan secara online. Melalui aplikasi Halodoc, Mia berkonsultasi dengan dokter tentang penyakit adiknya yang kambuh. Dari sana, Mia akhirnya menemukan titik terang untuk mengatasi masalah yang dihadapinya.